Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabarnya kalian hari ini? Semoga kalian dalam kondisi yang baik dan sehat ya. Walaupun kondisi pandemi saat ini menghambat kita untuk belajar sekolah, namun kita harus tetap semangat karena kita tetap bisa melakukan pembelajaran seperti biasanya secara daring di rumah. Oh iya, perkenalkan, nama saya Sinta Maria Lestari dari mahasiswa Pendidikan IPA Universitas Sultan Ageng Tirtayasa akan menemani kalian belajar hari ini. Sebelum memulai pembelajaran, alangkah lebih baiknya untuk kita berdoa terlebih dahulu, agar kegiatan pembelajaran yang kita lakukan hari ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Berdoa menurut kepercayaan dan agamanya masing-masing, berdoa dimulai. Selesai. Apakah kalian pernah demam? Apa yang kalian rasakan pada suhu tubuh kalian ketika kalian demam? Dan apa yang orang tua kalian lakukan pertama kali saat mengetahui Anda demam? Apakah akan melakukan hal ini? Atau hal yang seperti ini? Menurut kalian, tindakan mana yang tepat dilakukan untuk mengetahui suhu tubuh seseorang? Jadi, apa sih suhu itu? Suhu adalah tingkatan atau derajat panas suatu benda. Benda panas mempunyai derajat panas lebih tinggi dibandingkan dengan benda yang dingin. Indra peraba yaitu kulit bisa merasakan panas dan dinginnya benda. Tetapi kulit bukanlah pengukur suhu yang handal. Benda yang memiliki panas yang sama akan dirasakan berbeda oleh tangan kanan dan kirimu. Bahkan dirasakan berbeda suhunya oleh tangan orang lain. Jadi, indera peraba menghasilkan ukuran suhu yang bersifat kualitatif dan tidak bisa dijadikan sebagai acuan. Oleh karenanya, manusia menciptakan sebuah alat yang dapat mengukur suhu secara kuantitatif atau dapat dilihat ukurannya oleh angka yang ditunjukkan oleh alat tersebut. Apakah kamu tahu apa nama alat tersebut? Ya, termometer. Termometer ada banyak sekali jenisnya. Namun, yang perlu kalian ketahui di sini ada 3 jenis, yaitu termometer zat cair, termometer bimetal, dan termometer kristal cair. Termometer zat cair. Secara umum, benda-benda di alam akan memuai jika suhunya naik. Kenyataan ini dimanfaatkan untuk membuat termometer dari zat cair. Zat cair yang digunakan umumnya raksa atau alkohol jenis tertentu. Keistimewaan dari raksa ialah warnanya mengkilat dan cepat bereaksi terhadap perubahan suhu, serta raksa memiliki rentang suhu yang lebar. Sedangkan untuk alkohol biasanya diberi pewarna biru atau merah. Rentang suhu yang dapat diukur bergantung jenis alkohol yang digunakan. Contohnya, toluen memiliki rentang min 90 derajat Celcius hingga 100 derajat Celcius. Dan untuk etil alkohol memiliki rentang min 110 derajat Celcius hingga 100 derajat Celcius. Alkohol tidak seberbahaya raksa dan mudah menguap sehingga lebih aman digunakan sebagai pengisi termometer. Jenis yang kedua yaitu termometer bimetal. Coba kalian perhatikan dua logam yang jenisnya berbeda dan dilekatkan menjadi satu pada gambar di samping. Jika suhunya berubah, bimetal akan melengkung. Mengapa? Hal ini dikarenakan logam yang satu memuai lebih panjang dibandingkan dengan yang lain. Hal inilah yang dimanfaatkan untuk membuat termometer. Dan jenis yang ketiga yaitu termometer kristal cair. Pada termometer ini terdapat kristal cair yang warnanya dapat berubah jika suhunya berubah. Kristal ini dikemas dalam plastik tipis. Biasanya, termometer ini digunakan untuk mengukur suhu tubuh, suhu akuarium, dan sebagainya. Berapa suhu tubuh manusia yang sehat? Pasti kamu akan menjawab 37 derajat Celcius. Ya, Celcius merupakan salah satu contoh satuan suhu atau skala suhu. Terdapat beberapa skala suhu lainnya, yaitu Reaumur,
Fahrenheit, dan Kelvin. Kelvin merupakan skala suhu dalam satuan internasional atau SI. Skala Kelvin menggunakan 0 mutlak dan tidak menggunakan derajat. Pada suhu 0 Kelvin tidak ada energi panas yang dimiliki oleh benda. Perbedaan skala tiap termometer terletak di angka pada titik tetap bawah dan angka pada titik tetap atas skala dari termometer tersebut. Skala Celcius memiliki titik tetap atas 100 dan titik tetap bawah 0. Skala Reaumur memiliki titik tetap atas 80 dan titik tetap bawah 0. Skala Fahrenheit memiliki titik tetap atas 212 dan titik tetap bawah 32. Skala Kelvin memiliki titik tetap atas 373 dan titik tetap bawah 273. Sehingga termometer tersebut memiliki jumlah skala Celcius yaitu 100, Reaumur yaitu 80, Fahrenheit 180, dan Kelvin 100. Ketika sama-sama dibagi 20, maka menghasilkan perbandingan skala yaitu 5 berbanding 4 berbanding 9 dan berbanding 5. Sehingga dihasilkan rumus perbandingan skala sebagai berikut. Apa yang terjadi pada benda jika suhunya berubah? Salah satu perubahan yang terjadi ialah ukuran benda tersebut akan berubah. Jika suhu benda naik, maka secara umum ukuran benda tersebut akan semakin bertambah. Peristiwa inilah yang disebut dengan pemuaian. Pemuaian dapat terjadi pada zat padat, zat cair, maupun zat gas. Contoh pada zat padat ialah celah pada rel kereta sebagai antisipasi agar rel tidak bengkok saat memuai. Contoh pada zat cair ialah cairan sirup yang tidak terisi penuh agar tidak tumpah saat memuai. Dan contoh pada zat gas ialah ketika memberi ruang udara saat memompa sepeda agar tidak meletus saat gas memuai. Nah, untuk menambah wawasan serta keterampilan kalian, mari kita lakukan percobaan sederhana mengenai materi yang telah kita bahas sebelumnya, yaitu mengukur suhu menggunakan indera peraba dan termometer. Percobaan yang pertama yaitu mengukur suhu menggunakan indera peraba atau kulit tangan kalian. Pertama-tama, siapkan ketiga wadah yang berisikan air hangat, air biasa, dan air es. Langkah kedua, masukkan tangan kanan kalian ke dalam wadah yang berisikan air hangat, dan tangan kiri kalian ke dalam wadah yang berisi air es. Setelah 30 sekon, angkat kedua tangan kalian dan masukkan secara bersamaan ke dalam wadah yang berisi air biasa. Diamkan selama beberapa saat, kurang lebih 30 sekon, dan rasakan tingkat panas yang kalian rasakan pada tangan kalian. Selanjutnya, masukkan hasil pengamatan kalian tadi ke dalam tabel pengamatan yang ada di dalam lembar kerja kalian. Percobaan yang kedua yaitu mengukur suhu menggunakan termometer. Pertama-tama, siapkan air hangat, air biasa, dan air es sebanyak 300 ml, dan juga siapkan termometer sebagai alat ukurnya. Langkah kedua, ukurlah masing-masing suhu tadi, yaitu air hangat, air biasa, dan air es menggunakan termometer. Amati dan catat hasilnya ke dalam tabel pengamatan yang ada dalam lembar kerja kalian.
Setelah menyimak video percobaan tadi, tugas kalian selanjutnya ialah mengisi lembar kerja siswa yang telah disediakan dengan menuliskan jawaban, tabel pengamatan, analisis data, dan kesimpulan yang ada pada LKS pada buku tulis kalian masing-masing. Selanjutnya, jawaban tersebut difoto dan dilampirkan pada link evaluasi yang ada pada Google Classroom. Nah, alhamdulillah materi pembelajaran hari ini telah selesai. Semoga apa yang telah dipelajari tadi dapat membuat kalian semakin paham dan terus semangat belajar. Sekian penjelasan materi dari saya, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai